harus sama sesuai dari pemasangannya tadi, jadi nggak bisa langsung ditarik kayak gitu, robek. Jadi diputar terlebih dahulu. Terus ibu ini saya mengeluarkan alatnya, tarik nafas panjang ya bu ya, sambil dibantu labianya itu dibuka. Nah dibuka kayak gitu. Terus habis itu baru ini, karena biasanya kita masih inspeksi aja, jadi ini tetap ditaruh di cairan yang air hangat, bukan langsung klorin ya, jadi masih taruh tempat yang steril kayak gitu, karena nanti mau dipakai waktu pas ini pemasangan IUD. Nah terus sudah itu caranya pemasangan dari spekulumnya tadi. Terus habis itu ada yang mau tanyakan terlebih dahulu di sini pengenalan alatnya sekarang juga. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke. Terus habis itu apa lagi ya? Jadi kalau ada yang namanya manekin kan tadi suruh ibu, dia misalkan mau pasang IUD. Jadi pasang IUD, ibu silakan pipis terlebih dahulu. Nanti ibu masuk ke ruang sini ya ibu. Kondisinya celana dalamnya, celananya sudah dilepas semua kayak gitu. Terus kalau misalkan dia sudah, berarti posisinya pemeriksaan dari abdomen. Jadi pemeriksaan abdomen ya tetap disesuaikan dengan pemeriksaan abdomen deh. Jadi nggak misalkan kalian ujian terus manekinnya ngadep gini terus kalian mau pemeriksaan abdomen terus kayak gini ya salah jelas. Lega artisnya kan harus di sebelah kanan dari pasien ya, pasti diputer aja ininya. Kan manekinnya cuma kecil aja kayak gitu. Baru diinspeksi 9 regionnya apakah bentuk dari abdomennya, terus habis itu apakah ada luka, ada massa, ada benjolan. Terus habis itu baru di perkusi terlebih dahulu, biasanya 9 regio semuanya. Terus habis itu baru dipalpasi. Palpasi terutama di bagian daerah bawah simpisnya itu apakah ada nyeri apa tidak. Kalau misalkan sudah, setelah itu baru posisinya litotomi. Nah, jadi litotomi, jadi kakinya yang diangkat, baru melakukan pemeriksaan genitalia eksternalnya terlebih dahulu. Jadi genitalia eksternalnya kan di bagian sini ya. Di bagian sini apa tadi yang pertama? Inspeksi mas pubisnya, jadi pertumbuhan rambutnya apakah ada kerontokan atau enggak. Terus habis itu dilihat apakah ada sekretnya apa yang keluar apa tidak. Jadi ingat segala sesuatu yang bentukannya dia lubang itu pasti akan keluar cairan atau sekret. Nah berarti harus tahu sekretnya warnanya apa. Apakah dia lagi keputihan atau enggak, apakah dia lagi menstruasi. Pasti kalau menstruasi biasanya penuh dengan darah kayak gitu. Apalagi kalau misalkan mau pasang IUD dia kondisinya lagi menstruasi. Terus kalau misalkan sudah biasanya penuh dengan menstruasi kayak gitu, terus habis itu dibersihkan terlebih dahulu supaya lapang pandangnya jelas untuk melihat labia mayor sama kelenjar Bartolinnya sama perineumnya juga. Caranya untuk membersihkan bukan kayak aseptik. Kalau aseptik kan dari sentral ke perifer. Nah kalau misalkan pada vagina itu atas ke bawah. Terus kalau misalkan sudah balik atas ke bawah, ganti lagi, terus atas ke bawah. Jadi nggak ada yang namanya sentral ke perifer, itu nggak ada. Tambah darahnya kemana-mana gitu. Jadi atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah sampai bersih atau sampai benar-benar terlihat apa yang mau diinspeksinya. Terus sudah, kalau misalkan diinspeksi kan tadi sekitarannya ya sama perineumnya juga. Nah tadi kelenjar Bartholin itu ada di sini nih. Di dua sini. Ada dextra sama sinistra, ada dua sini. Normalnya tidak terjadi apa-apa atau tidak ada nyeri sama sekali, sama kayak kelenjar getah bening. Terus habis itu pakai handscoon non steril terlebih dahulu untuk palpasi dari labia mayornya. Jadi labia mayor biasanya ya udah diraba dua kayak gini deh. Diraba dua kayak gini, atau bisa juga yang diajarin Dr. Halida itu dimasukkan, ibu permisi ya bu, kayak gitu, itu dimasukkan kayak gini terus diraba muter. Ini udah. Terus raba muter kayak gini. Atau gini. Nah, itu muter, itu juga boleh kayak gitu. Atau dua-duanya kayak gini juga boleh. Terus raba kelenjar Bartholinnya juga kayak gitu. Sudah, kalau misalkan sudah berarti inspeksi sama palpasi yang genitalia eksterna sudah, berarti masuk yang interna. Kalau misalkan interna tadi biasanya kalau misalkan penuh dengan darah menstruasinya bisa dicopot, diganti, terus habis itu baru inspeksi dari genitalia interna. Genitalia interna tadi caranya itu ya, yang dimasukkan, terus habis itu diinspeksi, dikunci terlebih dahulu, terus dilihat, dibersihkan terlebih dahulu jika nggak kelihatan gitu.
baru diinspeksi bagian dari dindingnya, terus habis itu dari serviksnya juga. Nah yang dilihat adalah bagian ininya, dinding-dinding ini tuh ngalami ruge-ruge gini loh, garis-garis gini, jadi nggak yang halus banget kayak gitu. Nah permukaannya apakah licin apa tidak, adakah massa apa tidak, apakah ada luka, terus habis itu bagian porsionya juga apakah ada massa atau tidak, atau malah ada bintik-bintik perdarahan atau ada perlukaan juga, seperti itu. Kalau misalkan sudah, berarti nanti tadi dikeluarkan lagi, ditaruh di tempat air hangat lagi, terus baru masuk ke bagian palpasi dari vagina. Nah palpasi vagina itu berarti pakai handscoon yang steril. Jadi handscoonnya biasanya sudah ditaruhkan sesuai dengan ukurannya. Nah kalau misalkan pakai ini, biasanya karena habis pengeluaran dari spekulum, dia pasti akan darahnya banyak sekali kayak gitu. Nah terus setelah itu baru masuk yang namanya VT. Apa panjangannya VT? Vaginal Touché. Nah jadi caranya adalah dibuka. Ibu, permisi, ini saya akan melakukan pemeriksaan vagina ibu yang bagian dalam. Jadi saya akan memasukkan jari saya. Kalau terasa tidak nyaman atau nyeri, nanti tarik nafas dalam, ditahan sebentar ya Bu ya. Jadi caranya adalah tadi dibuka labia mayornya terlebih dahulu sama minornya. Kalau udah kebuka baru masukkan 2 jari. Ibu tarik nafas panjang, saya akan mulai masukkan jari saya ya Bu ya. Nah ini dimasukkan sampai ke dalam. Nah di dalam terus habis itu sudah. Nah di dalam itu adalah, nah ini memasukkan jarinya kayak gini. Nah tangannya di bagian atas sesuai mau periksa. Terus bagian dalam pertama tuh meraba ini terlebih dahulu, bagian dari dinding-dinding vaginanya licin enggak, terus habis itu haluskah permukaannya, terus habis itu adakah nyeri apa tidak, karena palpasi ya, jadi kelihatan dari ekspresi pasiennya ada nyeri atau tidak, terus habis itu ada massa apa tidak, terus baru masuk ke bagian ininya, apa ini namanya, cervix. Nah cervix itu tidak bisa dipegang kayak gini ya. Kalau ini sekitaran berapa ya? 10 sampai 13 cm. Jadi ada yang ininya panjang, ada yang ininya pendek, ada yang pasiennya ininya panjang, ada ininya pendek. Jadi nggak semua orang itu pasti bisa kena dari porsinya kayak gitu. Jadi misalkan tidak kena kayak gitu, berarti harus ditekannya kayak gini. Jadi harus dimasukkan seperti itu. Nah, jadi harus benar-benar sampai, karena kita mau palpasi ya, berarti kita harus mengenai dari organnya kayak gitu. Jadi dimasukkan seperti itu. Biasanya jari saya yang seukuran kayak gini nih, biasanya ini kok sering kena, kecuali kalau misalkan pasiennya tinggi banget kayak gitu nggak terlalu. Nah, ini ujung jari kita seperti ini, ujung jari ini yang cuman menempel pada apa ini? Pada serviksnya. Jadi diraba aja, cuman diraba kayak gitu, diputar. Jadi ini tuh bisa diputar kayak gini deh, kayak gitu. Bisa diputar kayak gitu. Nah, itu diraba halus kah? Ada nyeri apa tidak? Ada yang pernah dengar di uro ini nyeri goyang porsio? Kalau misalnya itu, nah ini namanya porsio ya, berarti digoyang kayak gitu, diraba kayak gitu. Nah, terus habis itu apakah ada nyeri apa tidak, permukaannya licin apa tidak, halus, terus habis itu ada massa apa tidak kayak gitu. Terus tadi udah, porsinya udah, terus baru masuk tadi ada yang namanya adnexa atau namanya fornix. Nah, adnexa sama fornix itu ada di sela-sela seperti ini. Ini nggak dibawain itu ya dek? Manekin uterus yang biasanya saya minta kayak gitu. Nah ini ada 2, jadi jadi itu ini harusnya tuh dia nggak menempel kayak gini ya dek. Jadi dia ada space. Jadi ini misalkan ini porsio ya. Nah ini tangan kita tuh bisa di bawahnya, bisa di atasnya, bisa di kanannya, bisa di kirinya kayak gitu. Jadi bisa 2. Jadi kita bisa muter kayak gini, kayak gitu, diputar gitu. Nah untuk memeriksa adnexa atau fornix, jadi tangannya itu masuk ke bagian sela-selanya atau space-nya seperti ini. Tangannya di bagian inguinal. Jadi caranya adalah seperti ini. Jadi tangan itu masuk ke sebelah sini, ya di bagian dalam, dextra atau sinistra. Tangannya ada di bagian inguinal. Tadi yang saya bilang melihat salvingnya mengalami inflamasi atau enggak, terus ovariumnya mengalami inflamasi atau enggak. Jadi ditekan. Jadi ini dinaikkan ke atas, yang tangannya di luar ditekan ke bawah kayak gini. Nah itu kayak gitu. Terus habis itu bagian satunya juga sama, dextra sinistra kayak gitu. Itu memeriksa adnexa sama fornixnya. Terus habis itu sudah adnexa, baru masuk ke posisi dari ininya, posisi dari uterusnya. Nah kalau misalkan posisi dari uterusnya ya udah di bagian sini, sama nanti bimanual namanya tadi.
Jadi tangannya masuk ke dalam, yang atasnya kayak gini. Posisinya sama aja. Dimasukkan, terus habis itu nah ini ditekan kayak gini. Kalau misalkan tadi, misalkan seandainya ini porsinya di bagian dalam seperti ini ya. Nah, tangan kita kayak gini, otomatis kan dia menghadap ke VU. VU itu kan di bagian depan toh. Nah, berarti kan dia melingkup ke sini kan. Nah, terus habis itu tangan kita di sini. Nah, seakan-akan tuh tangan kita tuh gak bertemu gitu loh, Dek. Jadi kayak ada bantalannya seperti itu. Sedangkan kalau misalkan dia retro, berarti kan dia menghadap ke belakang, tiduran. Berarti kan dia menghadapnya seperti ini. Nah, ini seakan-akan bertemu karena nggak ada bantalannya seperti itu. Itu adalah kalau misalkan retro. Terus habis itu kalau kafum doblasi berarti di bagian belakang sini. Bagian belakang sini berarti sini, terus nggak peraba apapun. Kalau misalkan kayak menyentuh suatu, kayak misalkan kalian menyentuh kayak balon yang keisi air, nah ada apa ya, jendulan kayak gitu, nah itu berarti kemungkinan adanya intra-abdominal bleeding. Jadi ada perdarahan di ruang abdominalnya seperti itu. Terus kalau misalkan sudah, terus apa lagi? Sudah ya. Terus habis itu dikeluarkan, ya udah dikeluarkan, diganti handscoon-nya karena biasanya penuh darah, terus dibersihkan lagi, baru persiapan pemasangan dari IUD-nya. Terus pemasangan IUD berarti tadi kan udah pakai spekulum, ini dipakaikan lagi tadi. Dipakaikan lagi, kondisinya ya seperti tadi, dibuka, ibu tarik nafas panjang ya bu, saya mau pasang alatnya lagi, terus difiksasi sampai kelihatan jelas dari uterusnya. Jadi uterus tuh kayak gini deh. Waktu pas dibuka itu biasanya kayak gini, ini kan harusnya kebuka gini ya, semuanya kayak gini. Nah kadang tuh kelihatannya cuma segini doang gitu loh. Ini kalau misalkan kalian ada lampu, ini kelihatan kok ada porsionya di sini, jadi bisa kelihatan dengan jelas. Terus habis itu kalau misalkan sudah dipasangkan, dibersihkan terlebih dahulu sebelum pasang dari tenakulumnya. Dibersihkan terlebih dahulu, dibersihkan sampai kelihatan jelas porsionya di bagian mana, baru difiksasi sama tenakulumnya. Jadi dikunci di bagian jam 11 atau di jam 11 karena di situ perbuluh darahnya lebih ringan sama persarafannya lebih ringan, jadi nyerinya akan lebih ringan juga. Nah ini dikunci seperti itu. Nah ini gunanya untuk apa sih? Untuk ini kan porsio itu kan dia nggak nempel kayak gini ya, jadi dia tuh bisa goyang-goyang gitu loh, goyang kayak gitu. Nah itu memfiksasi supaya lubangnya pas di tengah supaya kita bisa memasukkan dari IUD-nya kayak gitu. Nah biasanya ini kalau kekunci udah nggak bisa. Nah kalau misalnya ini ya udah posisinya seperti ini. Terus habis itu baru tadi memasukkan dari sondenya. Kan kita mau ukur dulu kan, nggak langsung dimasukkan kayak gitu. Nah ini dimasukkan. Jadi ini difiksasi seperti itu. Terus dimasukkan. Nah ini dimasukkan nggak bisa langsung dipegang kayak gini. Jadi harus dikasih tahanan. Supaya kenapa? Supaya ini nggak dorong. Terus habis itu uterusnya robek atau ruptur kayak gitu. Nah jadi harus difiksasi. Jika udah ada tahanannya ini masuk ke dalam, ya berarti sudah nggak boleh masukin lagi kayak gitu. Jadi ini caranya adalah ya bukan ini. Ada yang mau bantuin deh. Jadi dipegang di bagian posisi sini. Nah ini dimasukin ke bagian sini. Ini tuh dibiarin aja harusnya. Terus ditaruh kayak gitu. Caranya, nah ini kan masukin ke dalam. Jadi dia biasanya sampai ke fundus. Nah itu ditekan kayak gitu. Jadi posisinya ini tetap di sini. Ini nggak usah dipegang-pegang. Ini cuma bantuin waktu pas masuk aja. Terus kalau misalkan udah masuk ke bagian lubangnya sini, nah kalau misalkan sudah masuk ke dalam bagian sini, nah terus habis itu dikasih tahanan, dia masukkan seperti ini. Kalau misalkan sudah ada sekiranya dia sudah masuk kayak gitu ya sudah, gak usah perlu dilanjutkan lagi karena nanti terjadi ruptur. Nah terus habis itu kalau misalkan sudah, berarti udah ditarik. Nah biasanya lendir sama darahnya itu di batasan berapa kayak gitu. Biasanya sih sekitaran mungkin 10 atau 12 ya. Cuman kalau misalkan pada di manekin ini tuh ukurannya 6. Nah jadi dilihat, oh iya ini ukurannya sudah, terus habis itu diposisikan di bagian sininya. Nah posisi bagian sininya berarti udah pakai handscoon steril lagi karena sama-sama harus steril. Terus habis itu diposisikan di 6. Ini posisinya 6. Nah oke. Kalau misalkan sudah siap, tenakulum ini masih terus terpasang sampai nanti selesai kayak gitu. Baru akan memasukkan dari IUD-nya. Kalau sudah siap, berarti mulai dimasukkan. Berarti ini tadi sama tenakulumnya itu membantu memposisikan si porsionya itu nggak berubah-ubah. Jadi kita tetap di tengahnya ada lubangnya gitu. Jadi dimasukkan.
Terus nah ini caranya sini ada yang bantu fiksasi nih. Nah jadi ini dimasukkan seperti ini dek, dimasukkan seperti ini sampai ke dalam. Karena jadi kalau misalkan ini nggak perlu takut sampai terjadinya ruptur atau nabrak ke depan, karena posisi biru-birunya ini udah pasti jelas di depan dari porsio, karena tadi udah mengukur dari panjang dari uterusnya. Jadi biasanya si biru-biru ini udah pasti di depan dari porsionya kayak gitu. Kalau udah di depan dari porsio ini ya nggak usah didorong-dorong lagi, udah pasti udah jelas dia udah sesuai posisinya kayak gitu. Terus habis itu ada yang namanya teknik, kalau udah baca di buku materinya ada yang namanya teknik withdrawal. Nah teknik withdrawal itu ada mendorong dan menarik. Nah caranya adalah tadi ini kan udah tahu ya, ada alatnya, ada yang pendorongnya, ada tabungnya. Tabungnya dipegang pakai tangan kiri, pendorongnya dipegang pakai tangan kanan. Jadi pendorongnya ini didorong, tangan yang kiri itu menarik. Jadi harus ketemu titik di tengahnya. Jadi kayak gini, gitu ya, paham ya? Oke, jadi terus kalau karena ini bisa kita ngelihat, jadi waktu pas di sini kan nggak kelihatan. Jadi ada rasa jeduk kayak gitu biasanya. Itu kalau misalkan dia sudah ngembang atau meregang kayak gitu. Nah jadi caranya didorong sama ditarik, jadi ke tangan dua-duanya itu harus ketemu di tengah seperti itu. Nah jadi didorong, teknik didorongnya kayak gitu. Nah kalau misalnya jeduk gitu biasanya ini udah sampai di belakang sini ya berarti udah. Terus habis itu ya udah langsung ditarik aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan sininya tekniknya adalah, jadi kan dia kayak gini, jadi kayak gini kayak gitu. Kayak gitu. Terus habis itu kalau saya duduk udah berarti udah langsung ditarik kayak gitu. Terus habis itu ditunjukkan pada ibunya, ibu ini sudah terpasang ya, udah nggak ada lagi IUD-nya, berarti tinggal digunting kayak gitu. Nah biasanya ini kan warnanya biru ya, pastikan rancu sama darahnya juga apa, jadi biasanya dibersihkan dulu lagi, dibersihkan lagi sampai si ekornya ini nggak bakal bisa ini ya dek, ini tuh nggak bakal bisa mundur maju kayak gini, pasti dia akan udah apa ya, kejepit kayak gitu, udah fix pasti biasanya. Nah terus udah dibersihkan, kalau misalkan si ekornya udah kelihatan dengan jelas ya udah langsung digunting 2-3 cm di depan dari porsionya atau serviksnya. Nah jadi ya udah langsung caranya taunya dari mana, ya udah ini ngungkik ini diposisikan kayak gitu. Terus habis itu ya udah ini dimasukkan ke dalam kayak gini, terus habis itu digunting kayak gitu, gunting. Nah terus habis itu kan pasti ada bulu apa ini namanya, benangnya kan pasti masih di bagian dalam kayak gini kan, kayak gitu harus sampai benar-benar keluar kayak gitu. Jadi dipastikan, pasti akan mengganggu koitusnya pasti nanti. Jadi dibersihkan kayak gitu, dibersihkan sampai benar-benar di ininya ada keluar 2 benang. Nah 2 benang ini harus benar-benar sudah keluar kayak gitu. Jadi dibersihkan kayak gitu, dibersihkan sudah sekiranya kalau misalkan dilihat itu sudah benangnya sudah 2-3 cm ya sudah selesai berarti. Terus habis itu tenkulumnya dicopot semuanya. Nah sesuatu yang tajam kayak misalkan kayak gini kan, kayak gini ya, dia kan menimbulkan suatu luka kan, pasti akan ada perdarahan kan, ada keluar darah terus menerus kayak gitu kan, karena pembuluh darahnya kan pecah kayak gitu. Jadinya caranya adalah kalau misalkan udah yang pakai taruh di larutan klorin, caranya didep, tahu didep? ditekan, didep itu ditekan sekitarannya 1-2 menit. Terus habis itu dilihat kayak gitu, ditekan kayak gitu. Nah, gitu tekan. Terus habis itu dilihat udah sama kayak misalkan kalian kena jarum, pisau atau yang lainnya, biasanya kan kalian tekan kayak gitu. Nah kan karena kita ada antikoagulan alaminya kan, nah dia pasti akan berhenti. Terus habis itu kalau misalkan sekiranya sudah tidak aktif, bleedingnya sudah nggak ada, maksudnya perdarahannya sudah nggak sor-sor lagi kayak gitu, pakai larutan betadine, dibersihkan mencegah infeksi kayak gitu. Dibersihkan sambil kasih betadine itu tadi. Udah, kalau misalkan sudah selesai, udah berarti ibu ini sudah selesai ya, ininya dilepas, tarik nafas panjang lagi bu kayak gitu. Terus habis itu udah ini gak dipakai lagi, berarti taruh di larutan klorin. Terus dibersihkan dari sisa perdarahannya,
boleh pakai celana lagi. Terus habis itu setelah pemasangan berarti harus di KI kan, ibu nanti ini kan sudah terpasang IUD-nya, ini sekitaran sampai 10 tahun, tapi sewaktu-waktu ibu mau lepas silakan datang, atau nanti mungkin waktu pas saat di rumah setelah berhubungan suami ibu komplain tidak nyaman, silakan datang kembali, nanti kita evaluasi lagi dari ekor IUD-nya seperti itu. Oke. Sudah pemasangan, ada yang tanyakan? Kalau pas perabaan apa ya, kudus tadi